Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kali ini ialah logaritma yang akan dijelaskan oleh kelompok 7. Nah, bagian logaritma yang pertama, 1. Pengertian logaritma, yang kedua, bentuk umum logaritma, yang ketiga, sifat-sifat logaritma, yang keempat, penyelesaian atau contoh soal logaritma. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu Hikmah dari Prodi PGMI 2A. Yang kedua, Olmia Darista dari Prodi PGMI 2A. Yang ketiga, Rudianto dari Prodi PGMI 2A. Yang terakhir, yaitu saya, Salsabila Asapina dari Prodi PGMI 2A. Selamat menyaksikan. Pengertian logaritma dilansir dari Khan Academy. Logaritma adalah cara lain untuk mengekspresikan eksponen. Secara sederhana, logaritma adalah inverse atau kebalikan dari pemangkatan atau eksponen dalam matematika. Disebut inverse dari eksponensial karena logaritma merupakan persamaan eksponensial yang ditulis terbalik. Misalnya, suatu persamaan eksponensial 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka persamaan tersebut dapat ditulis ulang dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Jika eksponensial dapat diterjemahkan sebagai berapa hasil dari 2 pangkat 3, maka logaritma dapat diterjemahkan sebagai 2 harus dipangkatkan berapa agar hasilnya 8. Bentuk umum logaritma. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa logaritma memiliki bentuk umum. Berikut bentuk umum dari logaritma. A log B sama dengan C. C. Sifat-sifat logaritma. A. Sifat 1. Untuk A lebih besar 0, A ketidaksamaan 1 berlaku A log A sama dengan 1, A log 1 sama dengan 0, log 10 sama dengan 1. Bukti, setiap bilangan apabila dipangkatkan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. A pangkat 1 sama dengan A persamaan A log A sama dengan 1. Setiap bilangan tidak sama dengan 0 apabila dipangkatkan 0, hasilnya selalu 1. Jadi, A pangkat 0 sama dengan 1. Sama halnya A log 1 sama dengan 0. Log 10 adalah suatu bentuk logaritma dengan baris 10 dan numerusnya 10. Jadi log 10 sama dengan 1. B. Sifat 2. Untuk A lebih besar 0, A ketidaksamaan 1, X lebih besar 0, dan Y lebih besar 0, serta A, X, dan Y keanggotaan R berlaku A log X tambah A log Y sama dengan A log XY. Bukti, A log X sama dengan N. Sama halnya A pangkat N sama dengan X. A log Y sama dengan M, sama halnya A pangkat M sama dengan Y. A log XY sama dengan P, sama halnya A pangkat P sama dengan XY. Dari bentuk pangkat tersebut diperoleh XY sama dengan A pangkat N, A pangkat M sama halnya XY sama dengan
A pangkat N tambah M. A pangkat P sama dengan A pangkat N tambah M, sama halnya P sama dengan N tambah M. Maka N sama dengan A log X, M sama dengan A log Y, dan P sama dengan A log XY, sehingga A log S tambah A log Y sama dengan A log XY. C. Sifat 3. Untuk A lebih besar 0, A ketidaksamaan 1, X lebih besar 0, dan Y lebih besar 0, serta A, X, dan Y keanggotaan R berlaku A log X kurang A log Y sama dengan A log X per Y. Bukti A log S sama dengan A sama hal A pangkat N sama dengan X. A log Y sama dengan M sama hal A pangkat M sama dengan Y. A log X per Y sama dengan P, sama halnya A pangkat P sama dengan X per. Dari bentuk pangkat tersebut diperoleh X per Y sama dengan A pangkat N per A pangkat M, sama halnya X per Y sama dengan A pangkat N kurang M. A pangkat P sama dengan A pangkat N kurang M. P sama dengan N kurang M. Jadi A log X kurang A log Y sama dengan A log X per Y. D. Sifat 4. Untuk A lebih besar 0, A ketidaksamaan 1, A, N, dan X keanggotaan R berlaku A log X pangkat N sama dengan N A log X. Bukti A log X pangkat N sama dengan A log dalam kurung X kali X kali X kali seterusnya kali X N faktor sama di bawahnya sama dengan A log X tambah A log X tambah seterusnya tambah A log S N faktor. Di bawahnya sama dengan N A log S. E. Sifat 5. Untuk A, M lebih besar 0, serta A, M, N, X keanggotaan R berlaku A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. Bukti A log X sama dengan P, sama hal A pangkat P sama dengan X. A pangkat M log X pangkat N sama dengan Q, sama halnya A pangkat M kali Q sama dengan X pangkat N. Dari bentuk pangkat di atas diperoleh X pangkat N sama dengan A pangkat M kali Q, sama halnya dalam kurung A pangkat P tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M Q. Di bawahnya sama halnya A pangkat NP sama dengan A pangkat MQ, sama halnya NP sama dengan MQ. Di bawahnya sama halnya Q sama dengan N per M P. Jadi A pangkat M log X pangkat N sama dengan N per M A log X. F. Sifat 6. Untuk A, P lebih besar daripada 0 dan A, P ketidaksamaan 1, serta A, P, dan X keanggotaan R berlaku A log X sama dengan P log X per P log X sama dengan 1 per
Bukti A log X sama dengan N sama hal X sama dengan A pangkat N. Log X sama dengan log A pangkat N sama hal log X sama dengan N log A sama hal N sama dengan P log X per P log A sama hal A log X sama dengan P log X sama per P log A. Jika P sama dengan X, maka A log X sama dengan X log X per X log A sama dengan 1 per X log A. G. Sifat 7. Untuk A lebih besar daripada 0, X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. A, X, dan Y keanggotaan R berlaku A log X kali X log Y sama dengan A log Y. Bukti A log X sama dengan P sama hal A pangkat P sama dengan X log Y sama dengan Q sama hal X pangkat Q sama dengan Y. Dari bentuk pangkat tersebut diperoleh Y sama dengan X pangkat Q sama halnya Y sama dengan dalam kurung A pangkat I pangkat Q sama halnya Y sama dengan A pangkat PQ sama hal A log Y sama dengan A log A pangkat PQ sama hal A log Y sama dengan PQ A log A sama hal A log Y sama dengan PQ sama hal A log Y sama dengan A log X kali X log Y. H. Sifat 8. Untuk A lebih besar daripada 0 serta A dan X keanggotaan R berlaku A pangkat A log X sama dengan X. Bukti A log X sama dengan N sama halnya A pangkat N sama dengan X. X sama dengan A pangkat N sama halnya X sama dengan A pangkat A log 3. Jadi A pangkat A log X sama dengan X. Yang I. Sifat ke-9. Untuk A lebih besar daripada 0 serta A dan X keanggotaan R berlaku A pangkat N A log X sama dengan X pangkat N. Bukti N pangkat A log X sama dengan P sama halnya A log X pangkat N sama dengan P. X pangkat N sama dengan A pangkat P. X pangkat N sama dengan A pangkat N A log 3. Jadi A pangkat N A log X sama dengan X pangkat N. Selanjutnya ke contoh soal, sederhanakan bentuk logaritma berikut. Soalnya 2 log 6 ditambah 2 log 18 dikurang 2 log 27. Bisa kalian lihat ini adalah contoh soal yang menggunakan sifat nomor 2. A log X ditambah A log Y sama dengan A log XY. Dapat kita ketahui A-nya 2, X-nya 6, Y-nya 18. Sama dengan 2 log 6 dikali 18 per 27. Mengapa kali? Jadi kali karena soal ini belum bisa disederhanakan. Jadi kalau soalnya belum bisa disederhanakan, kalau soalnya tambah berarti dikali, kalau dia kurang berarti dibagi. Sama dengan 2 log 4. 4-nya dari mana? 4-nya dari 6 kali 18 bagi 27 hasilnya 4. Sama dengan 2 log 2 pangkat 2. 4-nya kita sederhanakan dalam bentuk pangkat berapa yang menghasilkan 4. Jadi situ 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sama dengan 2 dikali 2 log 2. Yang pangkat tadi, pangkat hasil dari sebelumnya itu tuh dipindahkan ke depan.
pindah ke depan menjadi kali karena untuk menyamakan logaritmanya. Di sifat pertama, A log A sama dengan 1. Jadi kalau A-nya 2, A log A sama dengan 1, berarti 2 log 2 sama 1. 0 kali 1 hasilnya 2. Soal berikutnya, 8 log 32 ditambah 8 log 16 dikurang 8 log 128. Dapat kita ketahui A-nya 8, X-nya 32, Y-nya 16 sama dengan A log XY. Karena A-nya sudah diketahui, Y-nya juga sudah diketahui, X-nya sudah diketahui, jadi sama dengan 8 log 32 dikali 16 per 128. Iya menjadi kali karena soal ini belum bisa disederhanakan. Ya kan di situ ditambah ya. Di dalam logaritma kalau soalnya belum bisa disederhanakan, kalau dia tambah berarti dikalikan, kalau dia kurang berarti dibagikan. Sama dengan 8 log 4. 4-nya dari 32 dikali 16 dibagi 128 hasilnya 4. Lalu 8-nya kita sederhanakan dalam bentuk pangkat berapa yang menghasilkan 8. Yang menghasilkan 8 tuh 2 pangkat 3 hasilnya 8. 4-nya sama kita bentuk dalam pangkat. Pangkat berapa yang menghasilkan 4? 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Pangkat 2-nya kita pindah ruas ke depan sebagai pembilang, dan pangkat 3 yang di depan tadi kita turunkan sebagai penyebut. Kalau dia pindah ke depan dikalikan karena untuk menyamakan logaritmanya. Jadi hasilnya 2 per 3 2 log 2. Karena 2 log 2 itu nilainya 1, jadi kalau 2 dikali 1 hasilnya 2, 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi hasil akhirnya 2 per 3. Selesai.